Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Falah kelas 9. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis. Silakan disiapkan buku LKS-nya. Kemudian dibuka hari ini buku LKS-nya halaman yang hari ini halaman 25 ya. Dibuka mulai halaman 25 paling bawah nomor 7. Saya ulangi. Hari ini silakan dibuka buku LKS-nya halaman 25 paling bawah nomor 7. Sekali-kali tidak. Nah, kita mulai dari situ. Sebelum kita pelajari halaman tersebut, saya ingin menyampaikan informasi berkaitan dengan bahan-bahan ulangan tengah semester atau UTS pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9. Bahan-bahan ulangannya ya, itu mulai nanti buku LKS-nya dipelajari, dibaca, diingat yang penting-penting, dihafal yang penting-penting, itu dibaca mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 28. Ya, saya ulangi. Bahan-bahan ulangan tengah semester atau UTS kelas 9 itu mulai bab pertama, halaman pertama sampai halaman 28. Ya. Sampai halaman 28. Itu untuk bahan-bahan ulangan tengah semester kelas 9. Saya ulangi, jangan lupa dibaca semuanya mana? Halaman 1 sampai halaman 28. Ya. Jadi bab 1 seluruhnya, bab 2 hanya sampai halaman 28. Ya. Baik. Itu informasi berkaitan dengan bahan-bahan yang harus kalian baca untuk persiapan ulangan tengah semester atau UTS. Hari ini kita lanjutkan seperti yang saya sampaikan tadi. Dibuka halaman 25 paling bawah nomor 7. Itu nomor 7 sekali-kali tidak. Maksudnya itu arti dari ayat di atas sebelah kanan tulisan itu, kalla inna kitabal fujari lafi sijjin. Kalla inna kitabal fujari lafi sijjin. Kalla sekali-kali tidak. Inna kitabah, sesungguhnya kitabah, catatan, fujar, orang-orang yang durhaka, lafi sijjin, benar-benar tersimpan dalam sijjin. Jadi catatan amal orang-orang yang durhaka tersimpan di satu tempat namanya sijjin. Sekarang halaman 26. Halaman 26 paling atas sering disebut, dijumpai kalimat kalla. Ya, ada di buku kalian, halaman 26. Kayak ayat tadi, seperti ayat tadi, kalla inna kitabal fujari lapis sijjin. Sering menyebut kata kalla di Al-Quran. Kalla ini sebenarnya berupa kata atau kalimat penekanan. Kalimat penekanan membenarkan perkataan sebelumnya. Kalimat kalla maksudnya adalah berupa penekanan untuk menghubungkan dengan kalimat sebelumnya, membenarkan perkataan sebelumnya. Di sini
kala inna kitabal fujari lafis sijin. Allah memberitahu bahwa nama-nama orang-orang yang berbuat durhaka atau fujar itu tercatat ada di dalam sijin, sebuah catatan, ya, catatan sijin namanya. Itu nama-nama orang-orang yang berbuat dosa. Misalkan tuan ini, saudara ini, saudari itu, nyonya ini, nyonya itu, ibu ini, ibu itu, bapak ini, bapak itu, wah. Semua mister ini, mister itu, wah. Pokoknya semua nama-nama orang-orang yang durhaka kepada Allah, ujar orang-orang yang durhaka kepada Allah, itu semua nama-namanya ada tercatat, tersimpan di dalam sijin. Nah, kemudian nomor 8. Dan tahukah engkau apakah sijin itu? Ayatnya wama adraka masijin. Wama adraka masijin. Dan tahukah engkau apakah sijin itu? Sijin itu kalau sehari-harinya kita bilang disimpan di dalam sebuah kitab. Jadi sijin itu nama sebuah kitab yang mencatat semua amal perbuatan setan dan orang-orang kafir. Jadi catatan-catatan buruk manusia adanya di sijin. Nah, orang-orangnya, catatan orang-orang durhaka, catatan amal durhaka itu semua tersimpan di dalam sijin. Mencuri tercatat di dalam sijin, merampok, mabuk-mabukan, pokoknya yang negatif-negatif, orang-orangnya juga itu nama-namanya kata Allah tersimpan di dalam sijin. Pelanggarannya juga dicatat di dalam sijin. Wama adraka masijin. Nah, kitabun marqum. Sijin itu kitabun marqum. Apa sih? Kitab yang telah terpahatkan. Maksudnya kitab yang telah terpahatkan, kitab yang tidak ada perubahan. Jadi tidak ada yang berubah di catatan itu. Kalau memang dia mencuri, ya mencuri. Kalau memang dia berjudi, ya berjudi sesuai perbuatannya. Mencuri 1 juta, mencuri 200 juta, mencuri 10.000, semua amal perbuatan dari kecil sampai besar yang jelek-jelek itu tercatat di dalam sijin. Terpahatkan, nggak berubah. Tidak berubah catatannya, tidak ditambah, tidak dikurang, sangat teliti. Sijin itu kitabum marqum. Kitab yang terpahatkan, maksudnya isinya tidak akan pernah ada perubahan. Orang-orangnya yang durhaka ya tetap dia nggak ada perubahan. Amal yang jelek-jeleknya tetap segitu, nggak dirubah-rubah. Allah Maha Adil. Ya. Itu kitabum marqum. Isi dari sijin nggak akan ada yang bisa merubah. Itu catatan dari Allah. Ya, Allah perintahkan sebelumnya kepada para malaikat untuk mencatat amal-amal kita. Akhirnya semua tersimpan di dalam sijin. Apa sijin? Kitabun marqum, kitab yang terpahatkan, kitab yang catatan itu tidak ada perubahannya. Ya. Kemudian masih halaman 26 nomor 10. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu, wailun celakalah yauma idzin pada hari itu lil mukadzibin bagi orang-orang yang mendustakan. Wailun celakalah yauma idzin pada hari itu lil mukadzibin bagi orang-orang yang mendustakan. Maksudnya halaman 27. Kecelakaan bagi mereka, bagi orang-orang yang
tadi catatan amal buruknya banyak ya, tercatat dalam sijin karena perbuatan buruknya, maka di hari kiamat bagi mereka itu sangat mengerikan. Kenapa? Allah menyiapkan balasan bagi mereka. Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu. Kenapa celaka? Pada hari itu semua pada hari kiamat itu Allah akan membalas orang-orang yang durhaka, yang terdapat nama-namanya di dalam sijil. Allah akan membalas perbuatan buruk mereka yang tercatat di dalam sijil. Kapan dibalasnya? Di hari kiamat. Nomor 11, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Ayatnya, alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Alladzina, yaitu orang-orang yang yukadzibuna, mendustakan, biyaumiddin, hari pembalasan. Jadi maksudnya ini orang-orang yang mendustakan itu orang-orang yang tidak percaya akan terjadinya hari kiamat. Nah, di hari kiamat itu bagi mereka sangat mengerikan. Bagi orang-orang yang tidak percaya kepada hari kiamat, di hari kiamat mereka akan melihat langsung bahwa hari kiamat itu sangat mengerikan. Ya, itu maksud alladzina yukadzibuna biyaumiddin, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Maksudnya orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari kiamat. Hari kiamat ternyata itu sangat mengerikan bagi mereka, karena nanti mereka akan melihat langsung hari kiamatnya. Tadinya nggak percaya. Kemudian nomor 12, dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Ayatnya, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Saya ulangi, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Wa ma yukadzibu bihi, dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan illa, kecuali kullu mu'tadin athim, orang-orang yang melampaui batas dan berdosa. Jadi tidak ada yang mendustakan hari kiamat. Seluruh harusnya orang percaya akan adanya hari kiamat. Tapi ada yang tidak percaya akan adanya hari kiamat. Siapa mereka? Orang-orang yang melampaui batas dan berdosa. Kenapa? Dijelaskan. Lihat halaman 27. Maksud kalimat mu'tadin athim, berbuat dosa dan melampaui batas. Mereka melakukan amal-amal jelek, amal-amal buruk, ya, seperti minum khamar, berzina, membunuh orang, menzalimi orang. Kayaknya seperti mereka nggak percaya kalau begitu dengan hari kiamat. Kenapa? Kalau percaya sama hari kiamat, mereka takut akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi nggak ada yang mendustakan hari kiamat kecuali orang-orang yang berdosa dan melampaui batas. Orang-orang yang banyak berdosa, minum khamar, berjudi, berzina, itu seperti tidak percaya akan ada hari kiamat. Kenapa? Karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kalau mereka percaya sama hari kiamat, mereka tidak akan melakukan itu. Jadi itu maksud semua orang harusnya percaya sama adanya hari kiamat. Tapi ada yang tidak percaya. Siapa? Yaitu orang-orang yang berdosa dan melampaui batas. Apa maksudnya? Mereka kalau percaya sama hari kiamat pasti tidak akan berzina, tidak akan berbuat yang jelek-jelek, minum khamr dan sebagainya. Berani banyak berbuat dosa,
sama saja seperti tidak percaya adanya hari pembalasan. Masih halaman 27 13 yang paling bawah. Idza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Idza tutsla, yang apabila dibacakan, alaihi ayatuna, kepadanya ayat-ayat kami, qala asatirul awwalin, dia berkata itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Maksudnya ketika Nabi menyampaikan, berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy dengan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwa yang disampaikan Nabi itu cuma dongeng, bukan firman Allah. Itu kata orang-orang kafir, orang-orang musyrik di masa Rasulullah. Qala asatirul awwalin, kata mereka yang disampaikan Nabi itu paling dongeng-dongeng nenek moyang. Nggak percaya mereka, ya. Jadi qala asat idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ketika Nabi menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, kata mereka itu paling dongeng orang-orang nenek moyang. Mereka tidak percaya bahwa itu firman Allah. Kalla, nomor 14, kalla balron, kalla ada saktah, kalla balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Itu bukan dongeng, kata Nabi. Ini Allah yang menyuruh. Balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati-hati mereka. Kala balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak, Al-Quran itu bukan dongeng nenek moyang, ya. Kasih tahu wahai Rasulullah, itu kata Allah kepada Nabi, bukan dongeng, tetapi balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Mereka tetap tidak percaya karena apa yang mereka kerjakan akhirnya menutupi hati mereka, ya. Menutupi hati mereka tertutup. Kenapa hati orang-orang kafir, orang-orang musyrik tertutup? Tidak mau menerima Al-Quran, tidak mau menerima penjelasan Rasulullah. Kenapa hati mereka tertutup? Karena mereka banyak berbuat dosa. Hati mereka tertutup karena mereka banyak berbuat dosa, ya. Nomor 15, kala innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Kala, sekali-kali tidak, innahum, sesungguhnya mereka, ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Allah. Maksudnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik pada hari kiamat tidak bisa melihat wajah Allah. Orang-orang beriman semoga insya Allah dapat melihat wajah Allah di hari kiamat. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak akan melihat wajah Allah di hari kiamat. Itu maksud kala innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Nomor 16 ayatnya, summa innahum lasalul jahim, kemudian sesungguhnya mereka benar-benar akan masuk ke dalam neraka. Semua itu orang-orang yang tidak percaya Al-Quran, mengatakan Al-Quran dongeng, mereka akan masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa mereka. Terakhir halaman 29 nomor 17, summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Jadi di hari kiamat Allah akan memberikan balasan neraka jahanam kepada orang-orang
yang tidak percaya atau mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Sekali lagi, di hari kiamat Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Itu halaman 29 nomor 17 paling atas ayatnya, tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya. Sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa belajar di rumah, dipersiapkan, dibaca bukunya, halamannya sudah saya beritahu di awal tadi sebagai bahan-bahan ulangan tengah semester atau UTS. Selamat belajar, tetap semangat, sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.